Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Konco Santai. Bertemu lagi dengan saya Ultraman yang akan selalu membahas film-film menarik yang pastinya seru. Kali ini Mimin akan membahas kelanjutan episode terbaru dari Battlefield The Heavens. Di episode sebelumnya terlihat si Yaoyan yang dibantu oleh para pendekar-pendekar dari Akademi dan Black Corner kini telah berhasil menghabisi anak buah Yunsan yang telah menyerang keluarga Miter. Di akhir cerita, Xiaoyan Hai Bodong dan yang lainnya sedang duduk-duduk santai dan membicarakan langkah selanjutnya terhadap sekte Mystic Cloud. Setelah itu datanglah Jian si bocil kematian bersama tantenya yaitu Ratu Medusa. Bagaimanakah kelanjutan episode selanjutnya? Sebelum melanjutkan ada pepatah berkata, seruputlah kopimu, nyalakan rokokmu dan santap gorenganmu agar lebih indah dalam menikmati waktu santai kalian. Oke, kita langsung saja dan ini dia episode 55 terbaru Battlefield The Heaven. Setelah selesai dengan perkumpulan bapak-bapak tahlilan, Xiaoyan pun menghampiri kakak pertamanya yaitu Xiaoding. Xiaoyan mengatakan bahwa dia ingin menemui klan Xiao yang berada di klan Mid-Air. Dan kemudian Hai Bodong pun mengatakan aku juga akan menyiapkan kamar untuk para pasukan. Dan di gerbang Xiao akhirnya mereka berpisah. Singkat cerita, Xiaoyan pun dia menuju gerbang Xiao yang berada di klan Mid-Air. Namun ketika Xiaoyan tiba, mereka tidak mengenali tuan muda ini. Awalnya kehadiran Xiaoyan membuat mereka ketakutan. Namun pada akhirnya Xiaoding berkata kepada mereka, kalian tidak perlu takut, dia adalah Xiaoyan. Setelah Xiaoding menjelaskan akhirnya semua orang dan kemudian Xiaoyan meminta Xiaoli untuk memindahkan klan Xiao ke tempat yang lebih layak karena sekarang klan Xiao tidak perlu untuk bersembunyi lagi. Setelah itu Xiaoli mengiyakan pernyataan Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan berpamitan dan berkata kepada anggota klan Xiao, aku pasti akan kembali lagi setelah menghancurkan sekte Mystic Road. Cerita berpindah kepada Hai Bodong yang telah menghubungi semua praktisi yang ada di Jiama untuk ikut melakukan perang ini. Mereka sepakat akan melakukan rapat pertemuan untuk membahas penyerangan dan sekte Mystic Road. Tidak lama setelah itu Xiaoyan pun muncul dan Hai Bodong menceritakan semuanya bahwa kita akan melakukan meeting proyek besar bersama di gedung kekaisaran. Cerita berpindah kepada Yapei yang kebingungan terhadap tante pirang yang bersama Xiaoyan. Tidak lain dia adalah tante cantik Medusa. Yapei pun berkata dengan rasa cemburu bahwa Medusa sangat cantik. Yapei pun berkata jika Xiaoyan dan Medusa sangatlah serasi. Di sini Xiaoyan yang masih polos dia merasa aneh dengan Yapei. Setelah itu Xiaoyan kemudian melirik Medusa. Ternyata Xiaoyan juga melihat Medusa sama-sama terlihat aneh. Medusa berkata jika tidak ada hal penting lebih baik pergi. Xiaoyan yang masih polos tidak tahu apa yang terjadi dengan dua wanita tersebut. Namun di sisi lain, Hei Bodong yang sudah berpengalaman tentang percintaan tentu dia tahu apa yang terjadi kepada dua wanita yang sedang terbakar api cemburu itu. Untuk mencairkan suasana yang sedang tegang itu, tiba-tiba Hai Bodong berkata kepada Yapei bahwa tempat lelang akan segera dibuka. Dengan hal itu, Yapei pun harus segera pergi ke tempat lelang dan Xiaoyan dan yang lainnya akan pergi ke pertemuan. Yapei sedikit kesal harus berpisah dengan Xiaoyan, namun dia juga tidak bisa menolak perintah Hai Bodong. Namun sebelum pergi, Yapei mendekat kepada Xiaoyan dan setelah itu tangan Yapei yang putih mulus langsung merapikan baju Xiaoyan. Xiaoyan pun sangat bingung dengan apa yang dilakukan Yapei. Yapei berkata kepada Xiaoyan untuk tidak melupakan apa yang telah dijanjikan kepada Yapei di masa depan. Xiaoyan pun berkata, aku pasti akan menepati janjiku bahkan jika kamu ingin menjadi ratu. Yapei pun sedikit menatap Medusa, dia mengatakan aku tidak ingin menjadi ratu. Setelah itu Yapei pergi dengan mengelus Xiaoyan yang tentu membuat Medusa sangat cemburu. Ketika Yapei pergi, tubuh bohanya meliuk-liuk. Tentu pemandangan ini dilihat oleh Xiaoyan yang membuatnya terkesima. Xiaoyan tersenyum melihat Yapei dan senyuman itu dilihat oleh Medusa. Medusa pun berkata, terus aja lihat dengan kesal dan rasa cemburu di wajahnya. Medusa kalau lagi cemburu kelihatan lucu banget ya.
Esok hari pun telah tiba, Xiaoyan pun akan mengikuti rapat di kekaisaran untuk membahas apakah pihak kekaisaran akan ikut dalam penyerangan sekte Mystic Cloud atau tidak. Namun sebelum pergi ke kekaisaran, Xiaoyan pun bertemu dengan Jian. Di sini Jian mengajak Xiaoyan untuk mencari bahan pil obat terlebih dahulu. Singkat cerita, Xiaoyan dan Jian pun menuju pasar Impres yang berada di klan Mid-Air. Mereka berdua menuju pasar tempat bahan-bahan obat dijual. Di sini Xiaoyan ingin memurnikan pil obat sebagai makanan Jian sebelum dia pergi mengikuti rapat di kekaisaran. Namun Xiaoyan melihat bahan obat di tempat ini hanyalah bahan-bahan biasa, dan Jian juga tidak menemukan bahan obat yang bagus di tempat ini. Namun ketika mereka sedang sibuk mencari bahan obat, Xiaoyan melihat ada sebuah keributan di salah satu apotik. Xiaoyan pun mendekati tempat keributan tersebut, yang ternyata sumber dari keributan itu adalah Sumei dan Aoba. Sumei dia adalah teman Xiaoyan sewaktu masih di tempat alkemis. Sumei ternyata sedang mengalami masalah dengan Aoba yang sama-sama alkemis. Sumei dia sedang berebut bahan obat dengan Aoba. Aoba mengambil bahan obat Sumei dengan harga 2 kali lipat. Sumei tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tahu guru Aoba yaitu Fulan. Fulan adalah wakil asosiasi alkemis yang membuat Sumei mau tidak mau dia harus mengalah. Namun ketika dia akan pergi, tiba-tiba seorang muncul dari belakang dan berkata, "Aku akan menawar bahan obat itu lebih mahal dari orang itu." Setelah mendengar orang asing itu berbicara, semua orang pun kaget termasuk Sumei sendiri. Setelah melihat lebih jelas, dia pun mengenali bahwa itu adalah Xiaoyan. Di sini Sumei pun berkata kepada Xiaoyan, "Tolong jangan membuat masalah dengan Aoba." Namun Xiaoyan yang kini telah menjadi pendekar hebat tentu saja tidak akan takut kepada siapapun. Xiaoyan dia langsung mengambil bahan obat di tangan Aoba. Setelah itu akhirnya pertempuran pun terjadi. Dan tentu saja Xiaoyan dengan mudah mengalahkan Aoba yang masih di kelas epic itu. Setelah kalah dari Xiaoyan, Aoba pun mengatakan bahwa dia akan mengadukan ini semua kepada gurunya. Dia mengatakan pasti gurunya akan membalas kejadian ini. Xiaoyan pun langsung memberikan bahan obat itu kepada Sumei. Xiaoyan berkata, "Tidak aku sangka ternyata asosiasi alkemis mengalami kemunduran dengan banyaknya orang-orang seperti Aoba." Namun sesaat kemudian tiba-tiba muncul 2 orang yang ternyata itu adalah Aoba dan gurunya. Fulan sangat marah kepada Xiaoyan karena muridnya telah dihajar olehnya. Fulan pun berkata, "Kamu adalah pemuda sombong yang berani datang untuk mencari keributan." Xiaoyan pun berkata, "Aku tidak menyangka ternyata sekarang asosiasi alkemis banyak dipenuhi orang-orang yang tidak berguna." Tentu saja semua orang yang mendengar hal itu sangat kaget dengan kata-kata kasar yang dikatakan oleh Xiaoyan. Fulan pun berkata, "Siapakah gurumu? Sampai-sampai kamu bersikap sombong dan tidak sopan kepada yang lebih tua." Di sini Xiaoyan terlihat sangat malas untuk berdebat dan meladeni Fulan. Karena dia harus segera datang ke kekaisaran untuk mengikuti rapat, dia pun langsung meninggalkan Fulan dengan begitu saja. Melihat hal ini tentu saja Fulan sangat murka. Dia merasa harga dirinya telah dicoreng oleh Xiaoyan. Dia pun langsung mengeluarkan dokinya dan langsung menyerang Xiaoyan. Namun tentu saja bocah kelas epic ini tidak akan mungkin bisa melawan Xiaoyan yang sudah menjadi pendekar perang. Dengan satu jurus Xiaoyan dengan mudah mengalahkan Fulan. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan kepada semua orang, "Aku bisa saja menghabisi wakil asosiasi sampah seperti ini dengan sekejap mata." Namun ketika di saat bersamaan tiba-tiba muncul seorang yang tidak lain itu adalah Fama. Fama pun meminta maaf atas perbuatan Fulan. Xiaoyan pun langsung melepaskan Fulan yang ketakutan melihat amukan Xiaoyan. Fama pun langsung menghampiri Xiaoyan dan mengajak Xiaoyan untuk segera datang dan menghadiri meeting proyek yang ada di kekaisaran. Dan episode 55 versi Konco Santai berakhir di sini. Ikuti terus channel ini supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.